tema khotbah saya, faith in action. Coba katakan faith in action. Faith, faith, iman in action, dalam tindakan. Nanti saudara bisa baca di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Karena waktu yang ada ini singkat, saya nggak akan bacakan. Nanti saudara baca, ini bagus. Judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu judulnya tuh. Nanti saudara baca. Memang baiknya dibaca lebih detail. Karena situ dijelaskan. Karena waktu saya ambil langsung ke PowerPoint saya. Iman itu saudara, kalau nggak disertai perbuatan itu pada hakikatnya mati. Itu dicatat di Yakobus 2 ayat 17. Dalam 3 ayat ini esensinya sama. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka akibatnya iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada pergerakan, itu mati. Nah, ayat ini 17 itu sejajar dengan ayat 26. Asal yang sama. Sebab seperti tubuh dikasih analogi. Tanpa roh adalah mati. Tubuh, rohnya diangkat, langsung mati. Malam itu saya berdoa bersama dengan almarhum, masih bernafas, kemudian berdoa. Waktu berdoa, nafas masih ada, masih hidup tuh, oksigen. Saya bacain ayat, kemudian saya doain. Nah, tadi dapat kabar saudara, berapa tuh ya? Sudah nggak ada. Itu selesai. Nah, itu rohnya sudah tidak bersama dengan tubuhnya. Tubuh tanpa roh mati. Demikian juga lah, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mati. Jadi, kalau tubuh tanpa roh, mati. Ini saya hidup, karena ada rohnya. Tanpa iman, tanpa roh, yaitu perbuatan, itu mati. Kalau mati, sebaik-baiknya orang itu, kalau orang sudah mati, itu beda sama orang hidup, itu enggak? Saya pernah bercanda dengan istri saya, kalau saya meninggal, kamu kan hidup sama saya sudah lama, kita saling mengasihi. Kalau saya meninggal, bisa nggak saya jangan dikubur, taruh di ruang keluarga, di mana kita biasa duduk di situ. Saya udah meninggal, udah jadi mayat. Kira-kira gimana saudara sekalian? Orang datang bertamu, lihat saya di situ, apa yang terjadi? Mengerikan saudara. Sama iman tanpa perbuatan itu mengerikan, menakutkan orang. Begitu saudara sekalian. Nah, di ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi, kita orang yang berhikmat, orang yang punya pengetahuan, harus memahami iman kalau nggak ada perbuatannya. Perbuatannya itu jamak plural. Itu kosong. Kosong itu nothing. Nggak ada gunanya. Useless. Makanya kekristenan, tapi perbuatannya jahat, itu sama dengan iblis. Kalau saya baca di ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan di sini sebenarnya lebih tepat roh-roh jahat, daimonia, roh-roh jahat. Percaya Allah itu esa, Allah itu satu. Gemetar. Lihat tuh situ ya. Tapi roh-roh jahat itu yang percayanya itu tauhid, hanya ada satu Allah aja, itu tetap masuk neraka. Sebab apa? Nggak ada perbuatannya yang baik yang memuliakan Bapa di sorga. Kosong. Padahal nanti tujuan iman itu membuat kita sampai kepada Bapa di sorga. Amin. Kalau baca 2 Petrus pasal 1, bisa ditampilkan 2 Petrus pasal 1 di ayat 3, itu bicara soal karakter. Bisa tampilkan karakter. Kita harus punya karakter ilahi, mengenakan kodrat ilahi. Jadi orang beriman itu kodratnya itu harus ilahi. Coba lihat ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ini, karakter ilahi seperti Kristus, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, justru karena itu, supaya kita punya kodrat ilahi, kamu harus menambahkan dengan sungguh-sungguh
berusaha, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Sampai ayat 10, loncat. Karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi iman itu makin teguh, ada proses. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersanjung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi kalau iman tanpa perbuatan seperti daimonia, yang percaya Allah itu tauhid satu, tetapi kelakuannya jahat. Ini kamu membuat kejahatan. Karena bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mulai paham saudara ya? Jadi penting, iman itu harus disertai perbuatan. Kalau enggak, menurut tidak ada bedanya dengan roh-roh jahat. Next ya. Iman itu, next tadi. Iman itu saudara, bahasa Yunaninya pistis. Pistis itu noun. Pisteo itu kata kerja. Iman itu, faith, pistis adalah dasar, foundation, harus saya jelaskan. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan itu Tuhan sendiri. Yang kita harapkan kita bisa masuk surga. Itu dasarnya, fondasinya itu iman. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Roh itu nggak bisa dilihat. Allah itu ada di terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu imaterial. Tapi dia ada. Bagaimana bisa menjangkaunya? Dengan iman. Jadi saudara, iman itu penting. Saudara nggak bisa melihat kuman. Bisa melihat kuman, bakteri dengan mata. Nggak bisa. Harus pakai mikroskop. Saudara nggak bisa lihat bintang yang jauh. Mau lihat pakai teleskop. Sama Tuhan di terang yang tidak terhampir. Bagaimana bisa menjangkaunya? Iman. Makanya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nehisi dari kita itu berjahe. Kalau nggak percaya kepada Allah, nggak beriman, bisa berkenan. Nggak mungkin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus, ia wajib. Itu bahasa aslinya wajib, harus, inevitable. Nggak bisa dihindari. Percaya bahwa Allah, percaya di sini, istio. Bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Jadi saudara Allah itu ada, amin. Di Mazmur 14 ayat 1, hanya orang bebal, orang tolol, gimana ini? Orang tolol, orang bodoh yang mengatakan Allah itu tidak ada. Itu kata-katanya tajam sekali. Hanya orang bodoh yang tidak percaya kepada Allah. Suatu kali saudara, orang profesor, dia ngajar mahasiswanya ateisme. Dia bilang begini, saudara-saudara, biasa kalau kuliah kan panggil saudara, apakah kalian bisa melihat Allah? Tidak, Prof. Nggak bisa. Tidak bisa melihat. Apakah Allah itu ada? Nggak ada, Prof. Jadi Allah itu nggak ada. Karena kita nggak bisa lihat. Semua manggut-manggut logikanya. Tiba-tiba di belakang ada seorang mahasiswa. Katakan, Profesor, bolehkah saya bertanya sama teman-teman? Boleh. Namanya profesor kan masih terbuka kan? Dia yakin. Nggak ada yang bisa melawan argumentasi saya ini. Teman-teman, apakah teman-teman bisa melihat otak profesor? Teman-teman bilang, nggak bisa. Apakah otak profesor ada? Tidak ada. Saudara bisa melihat otak saya nggak? Otak saya ada nggak? Jangan bilang nggak ada. Ada. Kalau otak saya nggak ada, saya nggak bisa menggerakkan. Otak itu yang menggerakkan. Misalnya saya udah mulai haus. Otak kasih perintah apa? Tangan. Mata, lihat tuh, ada minuman, taruh di sini. Ambil, itu kan haus. Minum. Benar kan? Nah itu otak. Ini ciptaan bisa begitu harmonis. Matahari jaraknya 150 juta kilometer. Kalau terlalu dekat, angus saudara. Hitam semuanya. Kayak arang. Tahu hitam? Kalau wanita hitam manis, bagus. Hitam manis, bagus. Yang hitam manis. Tapi kalau laki-laki hitam, dia manis juga saudara ya. Tapi kalau hangus, mataharinya terlalu dekat. Kalau terlalu jauh, saudara semua kayak es mambo. Itu yang mengatur dengan canggih seperti itu, pasti ada Allah. Amin. Nah, jadi harus percaya. Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kasih upah. Upahnya apa?
Yeremia 29 ayat 13. Kalau kamu mencari aku akan memberi kamu menemukan aku. Itu upahnya. Kita akan mendapatkan Tuhan. Makanya saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini, jangan sampai iman kita goyah. Amin. Iman yang kuat itu harus ditanamkan, harus terus dipupuk sampai berakar, sampai iman sekalipun. Nah, itu yang kita harus kembangkan. Sampai kita mungkin bisa seperti temannya Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego. Ketika diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, lalu menyembah patung dewa emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Apa yang dikatakan oleh Sadrah, Mesak, Abednego? Di Daniel pasal 3 ayat 17, dia bilang begini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tuh. Jika Allah yang kami sembah, jika Allah yang kami puja, kamu melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini iman. Amin, saudara sekalian. Kemudian ketika Raja mendengar statement seperti itu statement iman. Itu tindakan iman. Begitu saudara. Dipanaskan perhatian. Menurut penelitian, itu tungku untuk meleburkan emas. Besi, emas, segala macam dileburkan. Kalau emas meleleh, kalau meleburkan emas itu butuh berapa derajat saudara? Yang tahu? 1000 derajat. Jadi orang, makanya kita menginformasikan, Algojo yang badannya kuat itu ketika mau melemparkan dia mati kebakar. Tetapi justru yang dilemparkan nggak mati, malah nambah satu. Bukan hanya Sadrah, Mesak, Abednego, tetapi ada anak manusia berjalan-jalan. Siapa namanya? Yesus itu dalam Teofani. Nah, rasakan saudara. Jadi Tuhan itu ada. Sekalipun mungkin tidak menolong, tapi Tuhan tetap ada. Amin. Iman itu harus sampai seperti itu. Nah, dasarnya penting. Iman itu adalah dasar, hypostasis. Itu punya makna foundation, dasar. Maka iman itu dasarnya percaya kepada Yesus. Substance itu pokok yang pokok. Assurance, jaminan, essence, inti. Makanya kita beribadah itu untuk mendengarkan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi, yang membuat kita memiliki iman. Kata hypostasis itu dari dua kata, hupo dan histemi. Hupo itu di bawah, under, di dasar. Histemi, to make stand, bisa berdiri. Make firm, kuat, establish a thing, supaya bisa didirikan. Jadi kekristenan itu harus didirikan atas fondasi iman kepada Kristus. Makanya kepercayaan kita kepada Kristus itu yang paling sering digoyang bersama roh jahat. Itu dasar. Tapi akar, itu kan proses. Dia harus menyerap sari-sari makanan gitu, air supaya bisa tumbuh, teguh. Iman juga bukti. Bukti artinya proof, evidence, conviction. Bukti itu saudara ya, ini loh ada loh. Buktinya apa? Ini. Kalau saya tunjukin STNK saya atau BPKB saya kepada saudara, ada tulis itu namanya nama saya. Itu tuh bukti. Barangnya pasti ada nggak? Pasti. Orang baru bayar kemarin. BPK apa? STNK. Itu saudara. Jadi iman itu dasar untuk kita membangun proses kehidupan kita sampai kita menutup mata. Makanya untuk bisa memiliki iman yang teguh, prosesnya panjang. Jangan lelah, amin saudara sekalian. Sebab sekali meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Ini kalau terjemahan firman Allah yang hidup, walaupun jauh di mata, dekat di hati. Aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan iman. Jadi teguh iman kita itu bisa terlihat, bisa dikeker. Ingat, keteguhan imanmu dalam Kristus. Di ayat 7-nya itu bertambah teguh dalam iman. Itu proses. Nah, dalam bahasa Ibrani, iman itu, yang kedua, itu emunah. Nah, ini menarik, saudara. Emunah itu artinya iman, kepercayaan. Iman, kepercayaan, kesetiaan. Emunah, saudara. Emunah itu menjadi aman. Aman artinya berpegang pada janji. Arabnya amanah. Amanah itu, saudara, sifat dari orang saleh. Salehnya utusan Allah itu amanah. Dia harus sadik, harus benar. Dia harus patona, harus cerdas. Dia harus tablik. Dia harus menyampaikan. Nah, amanah ini berpegang teguh. Yesus itu amanah. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat berapa tuh? Ayat Yohanes 6 ayat 38. Dia amanah, dapat dipercaya melaksanakan tugas Bapa.
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara kita juga harus, orang beriman harus amanah. Amin. Begitu saudara. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah. Allah yang setia. Allah yang setia bahasa Ibrani-nya Emunah. Emunah tulisannya tuh. Alef. Nun. Nah itu Emunah saudara ya. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihinya. Ya. Allah yang setia, yang memegang janjinya, yang amanah, memegang janjinya. Amin. Itu juga dari kata Emunah. Sungguh benar, terimalah. Itu dalam doa itu begitu. Ada amin. Kabulkanlah. Makanya doa harus ditutup dengan amin. Ya. Kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintah. Jadi Allah memegang janjinya. Allah yang setia memegang janji. Kita juga harus setia berpegang teguh pada janji Tuhan. Amin saudara. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini penting saudara. Emunah itu iman. Next. Artinya berserah diri secara total kepada Tuhan meskipun janjinya belum terlihat. Nah itu iman. Seperti Saudara Abednego. Itu dia percaya. Kalaupun mati ya udah mati. Itu penuh. Nggak ada keraguan. Faithful, setia. Tetap setia kepada Tuhan meskipun dalam keadaan sulit dan tidak pasti. Ini penting. Sulit tidak pasti, tetap setia. Itu iman. Saya jujur ya, memang nggak mudah. Iman dalam tindakan nggak mudah. Ketika saya full time, saya berpikirnya begini. Saya lagi enaknya, istri saya kerja. Lumayan, dapat fasilitas. Pokoknya nggak kekurangan. Nanti saya kalau full, kita bukan apa-apa. Yang gereja kan nggak bisa diandalkan untuk ekonomi. Jadi saya gimana, itu yang membuat saya agak sulit. Lagi pula logikanya saya nggak sekolah teologi, nanti gimana? Sulit. Itu saya bisa memahami gimana sulitnya. Makanya saya maju mundur. Tapi puji Tuhan akhirnya saya ambil solusi dengan langkah iman. Dan tidak terasa 22 tahun sudah berlalu. Itu langkah iman untuk menunjukkan Tuhan itu setia memegang janjinya. Kamu akan dipelihara. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Kita ini pendatang, orang asing di bumi ini, seperti Abraham. Ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia berjalan kemana? Nggak tahu, nggak mau pengembara. Dia buka kemah buat anaknya. Begitu, Ishak. Jadi itu solusinya, setia, faith. Iman itu, faithful. Nah, iman itu harus punya objek yang jelas. Kalau kita umat perjanjian baru, objek iman kita siapa? Yesus. Ingat nih, objek iman, kepercayaan kita kepada yang kita sembah itu Yesus. Makanya Yesus bilang, jangan lagi hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada itu sejajar. Kalau umat perjanjian lama, kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Elohim Yahweh, dia juga harus percaya kepada Yesus. Kalau dia nggak percaya kepada Yesus, berarti ada sesuatu yang salah. Seperti Saulus sebelum dia menjadi Paulus. Dia pikir, dia menyembah Elohim Yahweh yang selama ini dia layani. Dia tidak punya pengertian yang benar. Di 1 Yohanes 5 ayat 20, itu Kristus memberikan pengertian siapa Allah yang benar. Makanya kita butuh hikmat dari Tuhan. Siapa Allah yang benar. Makanya nggak heran. Paulus itu menganiaya pengikut Kristus. Karena dia tidak mengerti Allah yang benar. Kalau dia ngerti setelah dia bertobat, dia lihat, loh, ini aku yang kamu aniaya. Sejak saat itu dia bela Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Nah ini penting saudara sekalian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, Yesus ngomong, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi saudara kalau percaya Yesus tidak tinggal dalam kegelapan, tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau roh-roh jahat, dia percaya, tahu Allah itu ada, Allah itu esa, itu sesembahan. Tetapi nggak ada tindakannya, nah, karakternya buruk, jahat. Makanya kalau orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan, apalagi pendeta, mengaku percaya Yesus, tapi jahat. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tapi membunuh karakter. Waduh, di pengadilan Kristus, dia bisa ketakutan. Nyah kamu pembuat kejahatan. Karena bukan orang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, aku akan berkata kepadamu, kan orang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Nyah kamu pembuat kejahatan. Jadi iman itu harus ada outputnya. Outputnya apa? Perubahan karakter. Itu yang 13 itu, 12 ya Pak Adus. Terus banyak lagi. Tapi yang paling utama, saudara setia. Amin. Itu lagunya bagus nih. Ajarku setia
Ajarku setia, lakukan kehendakmu. Gitu kurang lebih. Ajarku setia. Jadi untuk bisa setia itu harus belajar, harus diajar. Dari yang tidak setia menjadi setia. Orang Kristen yang tadinya mungkin amburadul, hidupnya jahat, yang suka narkoba. Oh, narkoba? Narkoba. Nasi ramas, kopi bakwan, narkoba. Berubah, amin. Kalau dia jadi Kristen, tapi kelakuannya masih, manusia lamanya masih ada. Jangan-jangan dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika percaya Yesus, melangkah dengan iman, meninggalkan manusia lamanya. Hidup dalam terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi percaya kepada Yesus sebenarnya adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Itu esensinya, karakter itu segitu. Pistewo itu iman, belief, koio itu tindakan, perbuatan, melakukan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia yang diutus Allah siapa namanya? Yesus. Maka kekristenan tanpa percaya Yesus itu nothing, sia-sia. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan apa? Yesus diutus Bapa untuk menyampaikan kabar baik. Menyembuhkan yang sakit. Membalut yang luka. Itu kebaikan-kebaikan. Berjalan keliling sambil berbuat baik. Itu yang Yesus lakukan. Amin, saudara-saudara. Makanya iman itu ada 3 dalam tindakan. Yang pertama, iman adalah kendaraan yang membawa kita kepada Allah. Yang membawa kita berkenan kepada Allah. Itu hanya iman. Tidak ada yang lain. Iman adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu adalah pekerjaan. Ada aktivitas, ada effort, ada output. Outputnya karakter. Maka Yesus berani kasih teladan. Teladan yang baik itu yang kemarin disampaikan oleh hambanya Pak Agus. Coba kita lihat satu-satu ya, kendaraan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kendaraannya yang membuat kita berkenan itu iman. Amin, saudara sekalian. Makanya iman itu percaya kepada Allah itu memang anugerah. Tetapi kita harus pelihara, kita pupuk ini yang sudah diberikan benih itu dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara sekalian. Makanya setiap ibadah harus ada firman. Jangan hanya puji-pujian, kemudian nggak perlu firman. Itu penghinaan, itu pelecehan. Kalau orang Pentekostal lama, kita akan masuk ke bagian yang terpenting. Biasanya lagunya, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Nah itu saudara. Next. Iman adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Tindakan. Nah di Yakobus itu, tindakan iman, itu dikasih contoh tindakan iman Abraham. Bukankah Abraham bapak kita? Abraham bapak kita, bapak orang percaya. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi ketika Tuhan suruh di Kejadian 22, Abraham. Jelas suara Tuhan. Kemudian Abraham menjawab, ini aku, ini aku, hamba-Mu, siap melakukan tugas. Persembahkan anakmu di atas gunung yang nanti aku kasih tahu. Abraham enggak diskusi. Masa mempersembahkan anak, ini dapat 25 tahun. 25 tahun, seperempat abad. Baru lahir anak ini, Ishak. Ini nggak bisa deh. Kalau bisa bayang nggak, punya anak ditunggu, tunggal. Kemudian harus dipersembahkan. Persembahkan itu dikorban, bahkan itu dibunuh. Kemudian dibakar, habis. Sulit. Coba kalau persembahkan istrimu. Ini saudara ya. Istri udah tua, udah keriput. Begitu galak. Persembahkan. Nggak dari dulu Tuhan. Gua persembahan, gua borok deh. Ini nggak ada ya istri. Di persembahan ini. Ini anak, saudara. Aduh. Tapi, kalau suruh baca ya, di Kejadian 22, Abraham taat pergi mempersiapkan. Itu luar biasa. Ketika dia hendak membunuhnya, Abraham telah kuketahui bahwa engkau sungguh-sungguh percaya. Itu iman. Iman. Makanya ayat 2, ya, itu ayat 2 ya, Kejadian 22. Ambil anakmu yang tunggal, yang kau persembahkan. Esok hari pagi-pagi benar bangun Abraham, pergi mempersembahkan. Nah, itu iman. Amin, saudara. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 17, dikatakan gitu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Lenyap. Makanya jangan banyak keinginan. Amin. Saudara harus yono. Y-O-N-O. Yono. You only need one. You only need one. Saudara hanya membutuhkan satu. Yaitu Tuhan sendiri. Amin.
Mazmur perjanjian lama aja ngerti. Siapa gerangan daripadaku di sorga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuinginin bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu Yono, hanya Allah yang dia ingin. Hebat tuh ya perjanjian lama Mazmur itu ya. Itu kan lagu Matius Mazmur 73 ayat 25-26 itu ada lagunya banyak versi. Banyak versi ya. Nanti mungkin bisa dinyanyi. Inginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara bertindak melakukan kehendak Allah, apapun yang Allah kehendaki, saudara akan hidup. Itu iman, penurutan terhadap kehendak Allah. Tindakan penurutan, itu iman. Saudara akan hidup. Makanya ujung-ujungnya iman itu membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Amin saudara. Tindakan iman yang lain adalah Yusuf. Iman adalah tindakan mengenakan kodrat ilahi dengan mengerahkan segenap hidup. Karena kan kita punya kodrat berdosa. Ini kecenderungan berdosa itu. Meskipun kita udah percaya Yesus, masih ada. Tapi kita mulai sadar, ya, aku ingin melayani Tuhan, tetapi satu sisi ada keinginan daging, hawa nafsu. Itu mesti terus. Ini kan dia melekat sejak kita lahir. Ini kalau di entertain, terus nggak akan pernah beres. Makanya kenapa orangnya udah bercerai, kemudian kawin lagi, cerai lagi. Kenapa? Karena dagingnya itu nggak dikerak. Udah punya anak, kemudian bercerai, dia kawin. Belum 3 tahun, padahal itu istrinya cantik, masih muda. Cerai. Begitu ada yang punya istri, udah cantik, badannya bagus, lembut, bisa nyanyi, lagi saudara sekali. Masih selingkuh. Itu bisa bayangin nggak? Aduh, ini cewek cantik, suaranya merdu, baik. Kok bisa ya? Gitu saudara. Saya juga bingung. Heran ya? Ada lagi satu tuh artisnya, yang main sinetron. Baik, S2, pinter, bisa ngatur duit. Suaminya selingkuh. Akhirnya dia gugat cerai. Daging itu saudara. Makanya saudara hati-hati nih dengan daging ini. Kejadian 39:8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Istri tuannya itu namanya Nyonya Potifar. Menurut konon tradisi, Nyonya Potifar ini adalah istri pejabat kepala istana. Pada zaman Firaun, istri pejabat itu pilihan. Pasti cantik jelita. Ibarat kendaraan itu bukannya bemo, bukannya bajai, tetapi BMW. Bahenol montok weleh-weleh. Kenapa? Kalau ada acara jamuan kerajaan, itu istri diajak, itu dipamerin. Begitu saudara. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Istri yang cantik ini menggoda Yusuf. Yusuf itu umurnya baru 17-an, mungkin berapa lah, belum sampai 30-an. Jadi anak muda melihat perempuan cantik itu, menggoda dia. Pucuk dicinta, ular tiba kalau bagi Yusuf. Kalau kita pucuk dicinta, ular tiba. Kalau dia di samping kita di bus gitu, cantik jelita kemudian ngantuk kesenderan kita, Bapak kehendakmu yang jadi. Tuh saudara. Tapi Yusuf menolak. Berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Dia tahu di istri orang. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan menolak. Yusuf berhari-hari Alkitab mengatakan Yusuf apa? Lari keluar. Kalau suruh baca itu lari keluar, nggak begini. Lari di tempat. Apa yang Yusuf? Lari di tempat pemanasan tante. Sebelum masuk ke kamar, masuk berjerat dia. Dia tidak mungkin menjadi orang kedua di Mesir. Kenapa? Lakukan kodratnya buruk. Makanya saudara, tindakan iman itu tindakan mengubah kodrat. Kodrat ilahi. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Yohanes 6 ayat 29. Iman itu pekerjaan yang Allah kehendaki. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah ini, pekerjaan. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya kepada Yesus itu objek iman yang paling, karena Yesus adalah Allah yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Pekerjaan yang Allah kehendaki. Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Pekerjaan yang membuat kita hidup dengan Dia. Karena tabiat saudara yang lama, yang cenderung kepada dosa itu mati. Pekerjaan mematikan kodrat lama itu. Yang cenderung berdosa itu. Bersama dengan Kristus, maka kita juga. Kita tahu bahwa saudara sekarang mendapat bagian di dalam hidupnya yang baru. Jadi manusia baru itu
manusia mengalami perubahan kodrat. Amin, saudara sekalian. Slide terakhir. Ini kesimpulannya. Saudara nanti hafalin ya. Biasanya Ishak butuh PPT-nya. Kasih aja saudara ya. Summary. Jadi saudara sekalian, iman in action itu ditandai dengan penurutan terhadap kehendak Allah. Ditandai dengan bahwa iman itu melakukan sesuatu pekerjaan yang ada outputnya. Outputnya itu adalah perubahan karakter menjadi kodrat ilahi. Itu iman kepada Allah yang benar, yang membimbing kita kepada hidup yang kekal. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kita